Kelompok Honasan berniat menggagalkan KTT tersebut untuk membuka jalan kudeta terhadap Presiden Filipina Corazon Aquino. Mereka berencana untuk mencelakai tokoh berpengaruh dalam KTT yang digelar pada tanggal 14-15 Desember 1987 itu. Tanpa kehadiran Presiden Soeharto, maka KTT akan batal. Oleh karena itu, Pak Harto merupakan target percobaan pembunuhan oleh pemberontak Honasan. Worldwide Production present. Pada bulan Desember 1987, Presiden Soeharto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ketiga di Manila, Filipina. KTT ini merupakan ajang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kredibilitas dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Presiden Soeharto merupakan pemimpin paling senior di ASEAN. Oleh karena itulah, kehadiran Soeharto dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN di Manila sangat penting. Pada saat itu pemerintahan Filipina sedang dalam keadaan goyah. Hal ini disebabkan terjadinya peristiwa pemberontakan yang dipimpin oleh Kolonel Gregorio Gringo Honasan. Kelompok Honasan berniat menggagalkan KTT tersebut untuk membuka jalan kudeta terhadap Presiden Filipina Corazon Aquino. Mereka berencana untuk mencelakai tokoh berpengaruh dalam KTT yang digelar pada tanggal 14-15 Desember 1987 itu. Tanpa kehadiran Presiden Soeharto, maka KTT akan batal. Oleh karena itu, Pak Harto merupakan target percobaan pembunuhan oleh pemberontak Honasan, ujar Marsma TNI Purnawirawan Dr. Raman Ramayana Saman, seperti yang dituturkan kepada Imelda Bahtiar dalam buku Pak Harto, Saya, dan Kontainer Medik Utara. Dr. Raman merupakan komandan tim kesehatan kepresidenan dalam rombongan delegasi Indonesia pada KTT Manila. Dia menceritakan bahwa tindakan pengamanan untuk Presiden Soeharto dilakukan dalam level yang tinggi. Panglima ABRI, Jenderal Benny Murdani, menyiapkan satuan Pas Pampres. Tim pengamanan ini terdiri dari Satuan Detasemen 81 Anti Teror Kopassus, Satuan Tugas Armada Laut dengan kapal perang dan kapal pendarat tank, Satuan Tugas Udara dengan pesawat Boeing 707 C-130 Hercules, komunikasi satelit beserta unsur-unsur pendukungnya. Kekuatan gabungan 3 mantra ini dikerahkan untuk mengamankan KTT ketiga ASEAN yang berlokasi di Philippine International Convention Center atau PICC. Lokasinya menghadap Teluk Manila. Benny Murdani juga menyiagakan 4 unit pengebom tempur A-4 Skyhawk TNI AU di Pangkalan Udara Samratulangi Manado. Satuan Tugas TNI AL yang dipimpin Laksamana Muda M. Arifin mendirikan markas terapung di Teluk Manila, kira-kira 10 mil lepas pantai Manila. Di sanalah kapal-kapal perang milik TNI AL bersandar. Satuan Tugas Udara menyeting pesawat C-130 Hercules yang difungsikan sebagai ambulans udara. Pesawat tersebut dilengkapi dengan kontainer medik udara untuk memungkinkan tindakan medis awal, termasuk operasi pembedahan manusia di darat maupun penerbangan apabila diperlukan. Marsekal Muda Teddy Rusdi, Asisten Perencanaan Umum Panglima ABRI, memimpin Task Force Gabung KTT ASEAN 3. Sepekan menjelang KTT, Teddy bersama kelompok kecil pasukan komando yang dipimpin oleh Letkol Infantri Luhut Binsar Panjaitan berangkat ke Manila lebih awal. Mereka bertugas memastikan keamanan dan keselamatan rombongan Presiden Soeharto. Mereka juga menyediakan reception party yang mengatur koordinasi dengan para pejabat tuan rumah KTT, menyiapkan akomodasi untuk anggota pasukan, memasang stasiun satelit bumi untuk komunikasi. Tim Luhut juga menyusuri semua tempat yang akan dilibatkan selama KTT 3 ASEAN, memberikan dukungan operasi serta logistik di Manila dan sekitarnya. Masih terbayang adegan ketika di bandara, saya duduk di dalam ambulans. Saya memastikan Letkol Infantri Luhut Binsar Panjaitan memeriksa dan mengokang satu persatu dan memastikan tidak ada peluru di senjata laras panjang di setiap anggota pasukan jajar kehormatan militer Filipina yang akan menyambut Presiden Soeharto. Menurut Teddy, Kolonel Honasan dilindungi oleh teman-teman dan pengikut fanatiknya, yang diantaranya terdapat di dalam internal tentara bawah tanah pemerintah Filipina.
Kolonel Honasan terkenal flamboyan. Dia dikagumi oleh banyak angkatan muda militer Filipina. Hal inilah penyebab Teddy dan jajarannya di Task Force TNI mencurigai pasukan tuan rumah Filipina. Sulit untuk membedakan mana pasukan yang masih setia kepada Presiden Filipina Cory Aquino dan mana pasukan pemberontak. Tampaknya hanya pendekatan intelijen yang rapi yang dapat menemukan lokasi Kolonel Honasan di sekitar Manila, Filipina. Melalui teman-temannya, keberadaan Gringo Honasan dapat dilacak. Ujar Teddy Rusdi dalam Think Ahead 70 tahun Teddy Rusdi dalam biografi yang ditulis Servas Pandun. Pada Minggu 11 Desember, 3 hari menjelang KTT ASEAN, Honasan akhirnya tertangkap di Manila lewat operasi khusus intelijen. Selama KTT berlangsung, Honasan ditahan di atas kapal landing ship tank milik Angkatan Laut Filipina di Teluk Manila. Karena pemimpin pemberontak sudah ditahan, maka KTT ketiga ASEAN pun dapat berlangsung lancar dan aman. Setelah acara selesai, Presiden Soeharto pun kembali ke Jakarta menggunakan pesawat DC Garuda dan mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma dengan selamat. Honasan pada akhirnya berhasil meloloskan diri dari kurungan berkat bantuan orang dalam dari militer Filipina. Dan beruntung, pada 1992, Presiden Fidel Ramos memberikan Honasan amnesti. Setelah dipecat dari militer, Honasan lalu terjun ke dalam dunia politik dan berhasil menjadi senator periode 1995 sampai 2004. Pada pemilihan umum 2016, Honasan maju sebagai wakil presiden mendampingi Jejo Marbinay, tetapi dikalahkan oleh pasangan Rodrigo Duterte dan Leni Robredo.